Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, di sini saya Emil Hidayatullah dengan NIM 18 10 311 210012. Akan mempresentasikan makalah saya tentang pengembangan serta analisis SWOT Desa Kembang Arum. Pengantar, puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya bisa menyusun tugas ekonomi kreatif dan pariwisata dengan baik serta tepat waktu. Tugas ini saya buat untuk memberikan pengetahuan tentang salah satu wisata desa alam di Yogyakarta, baik segi profil, tantangan, dan lain-lain. Mudah-mudahan makalah yang saya buat ini bisa menolong menaikkan pengetahuan kita jadi lebih luas lagi. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun makalah ini. Pendahuluan 1.1 Pengertian. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual berbeda. Adapun latar belakang, Yogyakarta yang memiliki 5 kabupaten yaitu Sleman, Gunung Kidul, Kepulauan Bantul, dan Yogyakarta. Masing-masing kabupaten sedang mengembangkan potensi akan daerahnya yang bisa dijadikan objek wisata. Perkembangan objek wisata di Kabupaten Sleman sangat baik dalam kualitas maupun kualitasnya. Masing-masing objek wisata mempunyai daya tarik sendiri mulai dari pegunungan, bendungan, sampai kolam renang beserta permainannya ada di dalamnya. Dengan adanya desa wisata ini diharapkan akan adanya pertumbuhan usaha dan ekonomi pariwisata yang meningkat. Dengan demikian, perlu dipikirkan kebijaksanaan yang tepat dalam perencanaan pariwisata sebagai suatu industri. Sektor pariwisata ialah sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan menjadi sektor andalan karena berdampak luas dalam pembangunan berbagai sektor serta diyakini sebagai sebuah industri masa depan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Dipercaya dapat meningkatkan devisa negara dan sekaligus memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis ancaman, peluang, kekuatan, dan kelemahan yang dimiliki desa wisata di Kabupaten Sleman dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata. Dua, untuk mengetahui analisis strategi pemasaran wisata apa yang dapat diterapkan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Lanjut, 1.3 Kajian pustaka dan hipotesis. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, peluang, namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Keputusan strategis perusahaan perlu pertimbangkan faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan maupun eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu, perlu adanya pertimbangan penting untuk analisis SWOT. Rangkuti 2006. Adapun metode penelitian yaitu 1. Analisa data dokumen, 2. Observasi, 3. Wawancara. Ada 3 tahapan kegiatan yang sudah dilakukan dalam analisis SWOT yaitu pemantauan data, analisa data, perusahaan strategi. Langkah-langkahnya bisa dilihat. Baik, selanjutnya bab 2 pembahasan. Di sini saya akan mengambil desa wisata Kembang Arum. Desa yang telah diresmikan pada pertengahan tahun 2005, pemandangan di wisata Kembang Arum yang bersih dan tertata rapi membuat para pengunjung betah berlama-lama di sini. Suasana yang ada sangat tenang dan perumahan tradisional, pemandangan asri, dan juga udara yang segar. Desa wisata Kembang Arum menawarkan wisata edukasi dalam alam sebagai sajian untuk pengunjung. Desa wisata ini memanfaatkan tanah seluas 22 hektar yang terdiri dari tanah warga, kas desa, dan sanggar prastiga. Eri Kustriyatmo sebagai pengelola mampu menggerakkan ekonomi lokal dengan merespon potensi alam yang telah ditata dengan indah sehingga desa ini sudah didatangi sekitar 65.000 orang baik lokal ataupun mancanegara. Kegiatan-kegiatan yang ada di dalam desa wisata ini banyak melibatkan peran masyarakat setempat untuk berpartisipasi secara aktif. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, hal ini menjadikan warga lokal sebagai tuan rumah di negerinya sendiri, serta mampu menciptakan rasa memiliki terhadap desanya sendiri. Di Kembang Arum ini juga terdapat fasilitas outbound yang baik untuk anak-anak karena mereka akan diajak untuk bergerak sekaligus memaksimalkan penggunaan otak kanan dan kiri.
Selain itu, banyak lagi wisata yang terdapat di Kembang Arum, seperti yang bisa dilihat, wisata pendidikan, wisata budaya, wisata kuliner, wisata minuman tradisional, wisata permainan tradisional, dan lain-lain. Adapun analisis SWOT dan usulan strategi. Yang pertama, kekuatan. Satu, desa memiliki budaya arsitektur rumah kesenian Jawa, yaitu joglo. Dua, terdapat kesenian yang meliputi kuda lumping, hadro, karawitan, serta tarian. Tiga, desa memiliki arena outbound dan fun game. Empat, jumlah kunjungan semakin naik dari tahun ke tahun. Adapun weakness atau kelemahan, desa wisata sulit untuk membangun komitmen masyarakat agar sadar lingkungan masih sangat kurang. Skill SDM pengelola masih sangat kurang. Yang ketiga, potensi desa wisata harus ditingkatkan. Masih banyak potensi yang harus dikelola. Adapun opportunities atau peluang, yaitu yang pertama ciptakan lapangan kerja bagi warga. Yang kedua, peluang meningkatkan jumlah pengunjung sangat besar. Adapun threats atau ancaman, yang pertama ancaman bencana alam, terutama letusan Gunung Merapi yang akan mengakibatkan kerusakan pada desa wisata. Adapun yang kedua, adanya desa wisata yang terletak lain saling berdekatan sehingga akan menimbulkan persaingan yang cukup ketat. Baiklah, masuk ke bab 3, penutup dan saran. Strategi yang dapat diambil dari hasil analisis SWOT yaitu strategi SO adalah strategi menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada di desa wisata, yaitu A. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan, dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut, misalnya dengan menambah penghijauan, menambah peliharaan hewan ternak, menambah tempat yang menarik untuk berfoto, dan lain-lain. Dua, meningkatkan dan memperbanyak paket wisata. Meningkatkan dan memperbanyak paket wisata dan menambah berbagai jenis outbound mulai dari anak-anak hingga dewasa. Susur sungai, pemeliharaan hewan ternak, bangun bebek, kambing, sapi, ternak ikan, penambah agar pengunjung lebih tertarik dan memiliki banyak pilihan paket wisata. C. Menyelenggarakan event-event untuk menarik para wisatawan, dan adanya event-event yang diselenggarakan maka akan menarik para wisatawan untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya atraksi jathilan, wayang, berbagai jenis tari Jawa, serta event pasar hasil bumi. 1.2 Saran. Berdasarkan sebelah di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kunjungan wisata di desa wisata Kembang Arum adalah sebagai berikut. 1. Pelebaran akses jalan sehingga bus besar dapat masuk dengan leluasa di lokasi desa wisata Kembang Arum. 2. Penambangan sumber daya manusia. Penambahan sumber daya manusia di bidang pemasaran untuk meningkatkan promosi paket wisata. Yang ketiga, perlunya alat untuk promosi sehingga menarik kunjungan wisatawan, contohnya brosur wisata yang menarik. 4. Perikanan sebaiknya dilakukan via online, mengingat sekarang masa pandemi. 5. Peningkatan sarana pendukung desa wisata seperti kedai makan khas desa serta kedai souvenir. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.